Beberapa tahun terakhir, ibu kota Jakarta terus berbenah diri dengan menambahkan alternatif moda transportasi baru. Rencana ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi menangani semerawutnya sistem transportasi publik di ibu kota negara ini. Adalah Light Rapid Transit atau lebih dikenal sebagai LRT yang kedepannya akan menjadi salah satu transportasi andalan ibu kota. Pembangunan jalur layang yang nantinya akan digunakan sebagai perlintasan kereta LRT pun terus dikebut pengerjaannya. Terakhir pada hari Jumat 13 April lalu, Jakarta sempat dihebohkan oleh sebuah kapal raksasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang ternyata merupakan kapal pengangkut untuk 2 buah gerbong LRT yang baru saja tiba dari Korea Selatan. Lalu bagaimanakah sebenarnya rupa dari LRT Jakarta? Dan kapan mulai bisa digunakan? Berikut fakta-fakta seputar LRT Jakarta versi On The Spot. Tahukah Anda, gerbong yang belum lama ini tiba di Jakarta diimpor langsung dari negeri ginseng Korea Selatan loh. Gerbong kereta ini dibeli dari pabrik Hyundai Rotem. Fakta menariknya adalah ternyata waktu produksi dari gerbong kereta LRT ini termasuk yang paling cepat di dunia. Bagaimana tidak? Jika biasanya untuk membuat sebuah rangkaian serupa, perusahaan-perusahaan pembuatnya membutuhkan waktu hingga 2 tahun, namun khusus gerbong LRT untuk di Jakarta ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun saja. 2 gerbong pertama yang dikirimkan melalui jalur laut membutuhkan waktu hingga 21 hari perjalanan untuk sampai di Jakarta. Rangkaian LRT yang sudah tiba saat ini merupakan gelombang pengiriman pertama dari total 16 gerbong. Dan pengiriman berikutnya akan dilakukan secara bertahap 2 gerbong setiap bulannya hingga bulan Oktober nanti. Wah, apakah kamu mau menunggu kedatangan gerbong berikutnya? Pemirsa, coba perhatikan gerbong-gerbong kereta ini. Sepintas, gerbong LRT yang akan digunakan di Jakarta ini berbentuk futuristik seperti kereta-kereta cepat di negara-negara maju ya. Gerbong LRT buatan Korea Selatan ini didominasi warna putih dengan aksen warna hitam dan merah di bagian depan kereta. Tapi yang menarik nih, di bagian atas gerbongnya tidak tampak sistem kelistrikan sebagaimana yang biasa kita lihat di kereta listrik pada umumnya. Lalu dari manakah sumber tenaga untuk menjalankan gerbong LRT ini? Jadi ternyata gerbong LRT ini merupakan kereta pertama di Pulau Jawa yang menggunakan sistem third rail. Ya, dengan sistem third rail, aliran listrik yang dialirkan oleh rel ketiga yang terhubung dengan bagian bawah kereta. Jadi tidak akan lagi tampak kabel yang berseliweran di bagian atas, ditambah dengan sistem rel yang sama dengan yang digunakan oleh sistem LRT di Amsterdam Metro di Belanda. Masing-masing rangkaian LRT terdiri dari 2 gerbong, yang di dalam masing-masing gerbongnya terdapat 20 buah bangku penumpang. Rangkaian ini terbuat dari stainless steel dengan total bobot keseluruhan rangkaian mencapai 35 ton dengan jarak radius belok LRT ini hanyalah 30-60 meter. Tahukah Anda, jarak ini merupakan jarak paling kecil jika dibandingkan dengan sistem kereta lainnya loh. Sedangkan bodi gerbong LRT Jakarta terbuat dari aluminium dengan teknologi tinggi sama seperti yang digunakan dalam industri pesawat terbang. Bagaimana dengan kapasitas penumpang? Dalam satu rangkaian LRT Jakarta mampu menampung hingga 278 orang. Pintu otomatis yang memiliki sistem pengamanan. Apabila ada sesuatu yang terjepit di antaranya, maka pintu tersebut akan langsung kembali terbuka. Jadi nanti jangan memaksakan naik ya jika sudah kepenuhan. Yang ada pintu tidak akan tertutup dan LRT tidak akan berjalan. Meski di beberapa negara lain, sistem LRT serupa sudah dikendalikan secara otomatis tanpa menggunakan jasa masinis lagi, untuk LRT di Jakarta tampaknya belum bisa menggunakan sistem serupa. LRT yang nanti beroperasi akan tetap menggunakan jasa masinis
untuk meminimalisir resiko mengingat sistem LRT ini baru pertama kali digunakan di Indonesia. Pertanyaan terpenting adalah, mana rute pertama dan kapan beroperasi LRT di Jakarta? Rute paling pertama beroperasi adalah rute Kelapa Gading hingga Velodrome Rawamangun sejauh 5,8 km. Diperkirakan rute ini akan selesai pada akhir Juli 2018 dan dapat digunakan sebelum diselenggarakannya perhelatan Asian Games Agustus mendatang. Di sepanjang jalur tersebut akan terdapat 6 buah stasiun penumpang, mulai dari stasiun depot di Jalan Penggangsaan 2 Kelapa Gading, stasiun Mall Kelapa Gading, stasiun Kelapa Gading Boulevard, stasiun Pulau Mas, stasiun Pacuan Kuda, hingga yang terakhir adalah stasiun Velodrome Rawamangun. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar LRT di Jakarta versi On The Spot. Terus tonton On The Spot ya, biar kamu terus update dan kekinian. Beberapa biota laut di Indonesia ini dilindungi menurut aturan dari pemerintah. Di antaranya adalah ikan hiu, penyu, dan ikan pari. Ada juga jenis kerang yang juga dilindungi dan tak boleh diambil untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Selengkapnya di segmen biota laut yang dilindungi di Indonesia, tetap di On The Spot.